adegannya tuh kayak klik, ayo dong tolongin orangnya gitu. MC terbanyak pun manggilin nama pemain. 36 pemain naik ke panggung Epicentrum. Satu kelas beneran ya? Satu kelas. Halo, selamat datang di Lembaga Motion Film bersama gue Upi Dan gue Re. Dias dan Nat juga ada kembali di sini. Doa kita maju ya guys. Yo, iyalah Di pastilah. satu episode kita doain. Iya. Padahal rekamannya di hari yang sama. Apa doain apa? Semoga Enggak, didoainnya soalnya 2 minggu. Sehat, iya. 2 minggu, 2 Iya. episode. Jadi gua ada kerjaan ya. Udah lah gua Iya, cerita itu betul. backstory lah ya. Iya. Tiba-tiba muntah-muntah baru sekali gue habis MC muntah-muntah. Terus tapi langsung terbang gitu Tapi malah. karena besok harus Surabaya jadi udah. Buset, emang Pak Danar ini. Iya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih ceritanya? Horor lagi kayaknya seru deh. ya. Tapi gue juga belum nonton. Yang udah nonton yang berdua kan. Iya. Apa yang mana? Yang itu apa tadi apa permen? Pemain juga. Aduh, tadi pulang serem soalnya. Terus tapi gila loh, itu marketingnya aja tuh kayak lu naro pocong di billboard tuh, lu yang di jalan pulang malam tuh kaget banget guys. Iya. Naruh di billboardnya tuh bukan di gambarnya tapi di atas billboard. Iya, betul. Ya. Kayaknya kita ngomongin Pamali ya. Pak Mali Dusun Dusun Pocong. Pocong. Itu gue kemarin yang video premiernya. Oke. Jadi gue dulu ya sedikit ya. Iya. Jadi karena gue suka ternyata dengan film Pamali Dusun Pocong, terutama pemeran utamanya. Wih, Fajar Nugra ya. Fajar Dua pemeran kata ya? utama. Dua kata. Fajar pemeran utama Nugra. Wih. Nggak, menurut gue freshnya gini di mereka menyajikan dalam tanda kutip klasik horror lagi dengan banyak jump scare yang beneran nakutin. Ya. Udah jadinya gue ngerasa gila ini gue beneran, kan gue sering MC film-film horror juga kan. Nah baru kali ini gue ada beberapa, kalau yang lain kan banyak kan yang lagi berantem tuh trennya. Ya, Berantem ya. sama iblisnya. Yang mana? Ya. Nggak usah disebut. berantem sama iblisnya. Iya. Nah yang kemarin ini beneran jump scare gitu. Jadi gue Nakut-nakutin aja. beberapa gitu. momen gue tutup mata, dan itu kan sensasi yang experience yang udah lama kita nggak alamin pada saat nonton horor kan. Dan pocong tuh ya gitu bentuknya ya. Iya, dan Pamali Dusun Pocong ngasih itu lagi gitu. Gue Ya, sih ya. happy ya. Ya. Gimana lu Ray? Gimana yang udah nonton juga? Gua tuh termasuk suka ya Nih, sama penceritaannya. Apalagi ini adaptasi dari game. Dia bisa nimbulin ya ciri khas dari memainkan gamenya itu seperti apa. Berkat kepiawaian Mas Dias. yes. Jelas-jelas Gak ngaruh. ada kayak nanya ini adegan yang ini tuh kenapa di setupnya seperti ini. Iya, kita memang ambil langsung dari gamenya Iya. supaya hidup gitu. Jadi Tapi jujur serius loh. Kalau Mas Dias yang MC sama MC lainnya, langsung dibanding gitu. Pantes paling laku ya. Hari ini saya baru menolak satu. Maaf ya. Jadwalnya. Oke. Iya. Berarti mantep ya Fajar Nugrahnya. Ini kan maksudnya walaupun memang sequel dari gamenya juga kan ada Ya, sequel juga jadi kan? mungkin sedikit kasih tahu dulu, Pamali itu kan asalnya dari game, Iya. asli buatan Indonesia. Hmm. Di gamenya itu satu judul game ada beberapa chapter atau ada beberapa cerita lah. Art gitu lah ya. Kayak cerita dan permainan yang berbeda gitu. Tema-temanya jadi ada beberapa. Ya, jadi kalau yang Pamali film pertama judulnya Pamali aja tok, tapi dari chapter yang mana? Kalau yang ini tuh dari chapter yang judulnya The Tide Corpses ya. Ya, The Tide Corpse. Mayat terikat gitu. Iya. Ya tapi Bukan permen ya. diadaptasi judulnya jadi Dusun Pocong. Dusun Pocong. Itu. Iya. So yang Pamali pertama nonton nggak? Enggak juga. Iya. Gua emang bukan penikmat horor gitu Iya. orangnya. Gitu. Cuman emang menarik juga sih kalau Ray juga tertarik kayak Iya. gua bilang. Gue bisa kasih alasannya banyak. Kasih dong nih. Coba Ray. Wah, aduh, jadi Tiga ya. Tadi kan secara Mas Dia sudah bilang ini tuh mengikuti lagi horor klasik. Iya. Ditakut-takutin aja. Heeh. Sangat minim upaya manusianya tuh berusaha untuk melawan si sosok penjahat Hantunya. Jadi Apa kenimpuk gitu? helplessness-nya mereka ini
nular kita gitu. Aduh, iya. Kita tuh tidak berdaya melawan ketakutan-ketakutan yang dihadirkan gitu. Iya. Nah, terus tadi kan gue udah sebut juga ya soal immersif atau interaktif dari gamenya gitu. Nggak cuman adegan first person point of view gitu. FPS. Tapi kayak beberapa adegan ketakutan tuh kayak di shot adegannya ini tuh kita ibarat dikasih stick PS, dikasih keyboard, dikasih mouse. Adegannya tuh kayak klik, ayo dong tolongin orangnya gitu. Oh, anjir. Jadi kayak Ada sensasi game yang dikasih ya. Iya, Iya. betul. Cukup ini ya, inovatif ya berarti ya. Tapi kan maksudnya di film Indonesia juga Gue ngerasa banyak kayak gitu. Gue ngerasa pembuat filmnya punya riset yang mendalam. Pemain game ya. Iya. Karena salah satu ikut nulis juga yang bikin game. Oh iya. Rama kan Dan- pemilik game itu, dia ikut bantu ini nulisnya. kan kita banyak juga lah ya nonton film, ada yang beberapa adaptasi dari game tahun ini. Misalkan Gran Turismo gitu kan. Iya. Ya, maksudnya gak sensasi bermain gamenya tuh harus hidup dalam bentuk audiovisual film gitu. Ini tuh udah jadi keunggulan tersendiri dibanding film horor yang akan tayang di Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kita ditanya film horor favorit kalian apa gitu di tahun 2023, udah pasti Pak Mali unggul dari segi dia adaptasi dari game. Oh ya ada itunya. Ciri khas gamenya tuh muncul di situ. Experience-nya beda dari film-film lainnya ya. Iya. Dan karakternya juga nggak ada yang sia-sia ya. Iya. Karakternya ya gue liat kayak Betul. kayak Terutama Fajar Mas Nugra. aja. Iya, pemeran utama kita. Iya. Terus ya Samin nih, ya Samin udah ini tukang lah. gali kubur ya. Iya. Iya. Dia itu tukang gali kubur di film pertama. Oh. Jadi dia yang lanjut Iya, melanjutkan tapi cerita itu. dengan cerdiknya di film ini tuh kayak bikin premisnya ada satu desa Yang kena wabah. Ini premisnya guys. Iya, diturunkan 3 nakes, 3 cewek, sama diminta tolong diperbantukan Dua penggali kubur. Nah, salah satu penggali kuburnya ini si Fajar Nugra. Satu lagi Buki. Oh. Iya, yang 3 itu ya Samin, Dea Panendra sama Arla. Iya. Nah itu yang kombinasinya menurutku pas sih. Bahkan Alantia yang meran anak-anaknya juga bagus banget juga sih. Jadi pas itu secara komposisi karakter mereka nih enak. Dan Fajar itu kan settingannya Sunda ceritanya ya. Iya. Dan Fajar kan orang Bogor. Iya orang Bogor. Jadinya nggak gengges gitu, nggak dalam gitu bahasa yang dia Pasti, pakai. pasti. Iya, jadi Iya. itu emang believable dan emang gue nggak tahu Native Iya, language ya. Iya, Iya. oh iya emang cocok emang bener, Iya. jadi nggak kayak dibuat-buat gitu. Iya. Keren. Dan ini ya apa momen namanya Saminnya. Iya lucu. Maksudnya dia tuh pintar gitu. Ini kan film horor. Tapi yang momen-momen komedi yang make sense-nya tuh dimanfaatin dengan baik. On point. Iya. Komedinya tetap ada Jadi tapi on point. gak maksa gitu. Ini harusnya lagi serem tapi tiba-tiba ada komedi tuh Enggak. sana gitu. Tapi emang di momen dan itulah gue bilang jadi Fajar Nugra berhasil dieksplor sama tim produksi itu saya sutradaranya Ya. untuk Fajar Nugra kan stand komedian. Iya. Tapi dia pemeran utama. Pemeran Bebannya utama. adalah tetap dramanya kan. Tapi dia tetap bisa mendeliver, tetap menjadi Fajar Nugra yang kita tahu pasti ada celutukan-celutukan lucunya. Iya. Dan itu tetap disajikan gitu. Berarti ini tuh kayak film apa ya? Film stand up comedian jadi pemeran utama ada sih yang di Banyak, luar ya. komedi ya. Di luar komedi ada juga kayak Dodit kan juga pernah ya. Iya, drama ya, Dodit, yang buta. drama, G pernah juga. Oh iya, gitu Iya, kan? writer ya. Ghost Rider itu kan masih drama horror komedi ini. Griffin Oranye totally Oh drama. iya, benar-benar. Tapi ini berarti dia berhasil nih di horor nih ya. Gue sih, Ya. gue ya. Ya. Nah, terus horor selain ini ada lagi nggak nih? Yang minggu-minggu ini? Bangku kosong kemarin kan? Ya, Bangku ujian kosong. terakhir. Iya kan? Nah, gimana tuh Bangku Kosong? Bangku Itu kan Kosong itu tuh- remake apa reboot sih? Itu ribut. Ribut. Ya. Reboot ya, reboot Dari jadi tahun 2006. jadi diulang ya, IP-nya tuh diulang gitu ya. Betul. Tapi menurut kalian ini reboot yang berhasil? Gue pribadi ya, karena pemerannya banyak banget. Gue manggilin nama ini MC terbanyak gue manggilin nama pemain. 36 pemain naik ke panggungnya di Centrum. Satu Keren. kelas beneran ya? Satu kelas. Iya. Dan itu treatment yang dijelasin juga di press con ya. Iya. Jadi dibilang Lakonis sama Mas Monty kalau mau bikin kelas yang beneran semuanya punya karakter dan punya peran gitu. Jadinya emang kan biasanya cuma kamera lewat aja ya. Iya, iya. Oh ini enggak, ini beneran pemain-pemainnya semua
ada gitu loh, dan emang dipikirin namanya apa segala macam. Treatment itu sih menurut gua oke. Jadi ngelihatnya gini, pasti kan mereka pelajar nih, main Syakana, ya kan, main-mainnya kan. SMP, SMA nih menurut gua kena dengan cerita ini di sekolah terkungkung gitu kan. Jadi lo punya relate yang, oh iya kan gua masih pelajar, nah itu sih. Cocok berarti ya untuk target audiensnya. Nah cocok. itu dia, bahasa aja itu, untuk target audiens yang pengen dicapai kena gitu. Menurut lu cocok. Tapi Lalu mungkin berarti gua- lu bukan target audiens ya? Gua gini sih, gua salut sama potensi ceritanya, potensial lah. Gue tuh seneng sama keliaran di setengah film pertamanya yang satu kerasukan terus mewabah, Iya. chaos banget sampai berdarah dan lain sebagainya. Itu cukup penggambarannya brutal dan kreatif lah. Jadi bayangin ada pertumpahan darah di sekolah tuh, Di kelas, di aula ya. yang paling ngeri itu apa ya, nggak berhenti di peralatan tulis dan lain sebagainya, cocok bocor sana sini, tapi kayak ada yang berupaya lari dari sekolah, di gerbang sekolahnya kan ada tajam-tajam tuh di atas tuh. Di trailer ada tuh, di trailer pokoknya brutal lah. Itu gua rasa potensial lah kalau misalkan dia mau bikin sebuah ciri khas film IP-nya Bangku Kosong tuh ke situ gitu. Tapi gua pribadi nonton ya, gua agak kesulitan meraba-raba gimana cara film ini tuh men-treat Bangku Kosongnya sebagai misteri atau endgame yang mau di-reveal. Oke. Jadi gue ngerasa kayaknya intensi bikin keliaran ceritanya tuh banyak, tapi buat gue yang jarang nonton film horor, gue ngerasa kayak penceritanya tuh jadi tumpang tindih atau disconnected gitu. Oke. Sebenarnya potensi. Iya. Punya potensi. Makanya gue pasti ngeliatin gitu lagi tuh pada saat gue keluar dari nonton, gue ngobrol, gue bilang ini target marketnya kan seumuran mereka ya, seumuran pemain-pemain ini. Takut-takutin yang mau Iya, SMP, SMA, nakutin ujian, apa segala macam gitu. Jadinya emang tepat. Menurut gua pinternya adalah tim produksinya ya, pasti ini strategi dari tim produser juga ya, kayak Maros gitu. Dia tahu segmen mana yang mau dituju, jadi treatmentnya dibuat menyesuaikan dengan segmen mana yang mau dituju sih. Jadinya emang ya itu, gua kalau ngobrol ke kayak seumuran kita pada saat kemarin, memang dari ya udah kan kita ujian tuh nggak gitu kan, mungkin sekolah kita kan nggak yang itu nggak kuliah jadi di aula gitu. nggak jadi di hangar kan, nggak kayak poster kan di hangar pesawat. Enggak. Enggak. Itu teknik kamera. Iya. Apa high angle, low angle. Di aula. Sebenarnya di aula, tapi kebetulan langit-langit aulanya tuh Tinggi kayak ya, hangar pesawat. Hangar pesawat, iya posternya kayak hangar pesawat. Padahal Iya. enggak, tetap di sekolah ya. Di sekolah, jadinya Sekolah. dan sekolah ya itu lah menurut gua, jadi mereka tahu siapa target pasarnya, gimana nge-treatnya, dan siapa pemain-pemainnya. Iya, berarti segmented ya. Segmennya. Satu pertama horor, kedua ngarah ke anak sekolahan. Betul. Anak sekolahan Tuh, gitu. silakan. Apalagi ya orang kayak itu doang. Dua itu. Yang lagi tayang terakhir. Iya. Tapi kita baca-baca berita ada horor di minggu lalu. Oh iya. Wow, angkanya semakin menjadi-jadi ya. Itu kan kita bahas di pas yang gua masih Iya, episode itu iya. yang Dua horor itu masih bertahan. Masih bertahan, dan gue dibilang gue sih ngarep banget ya kematian berhasil gitu kan, dan Iya. ternyata alhamdulillah. Ih gila men, film Indonesia 4-4-nya nih lagi tayang sampai 1 juta semua. Iya. Dalam waktu yang sangat dekat ya. Ya kejadian seminggu semua tuh. Serina, Amdus, Pocong Gundul, Diambang sama Kematian. Diambang Kematian. Mantap Gokil. Thank you penonton Uyo. Gue yang minta terima Ini gue kasih. juga makasih gue. Empat dari jalan jalan. Iya. Tapi ini Ya, ya, industri jadi enak. penjual daging kambing ada yang marah-marah nggak ya? Oh iya, iya. Film ini dijual lagi saya. Diambang Kematian ya. Iya kan? Dia Bang Kematian kan udah tayangnya beberapa minggu yang lalu. Iya. Kita boleh spoiler tipis-tipis lah ya. Ada hubungannya sama kambing. Ya, soalnya. ini kan berhubungan sama pesugihan. Ada kambing, Iya. ada daging kambingnya juga di situ. Di adegan itu tuh bikin gua, aduh, kayaknya gua nggak makan kambing dulu deh beberapa bulan ke depan gitu. Nah mungkin ada yang seperti saya gitu. Bisa jadi sih. Aduh, gua habis nonton Dia Kematian nggak berani makan kambing dulu. Terus tukang kambingnya pelanggan saya yang biasa datang kemana ya? Ya udah-udah nggak sih nambah teror, karena banyak gue ketemu beberapa teman gue suka
karena dia ngikutin si Twitternya tuh. Oh, Thread-nya, thread-nya. Thread-nya. Terus pas difilmin, gue kira akan bertele-tele. Tapi ternyata diringkesin dalam kurang dari 2 jam. Ya. Udah bisa ngebungkus semua itu gitu kan, perjalanan 20 tahun kan itu. Iya. Dari kecil terus ada Tumba per 10 tahun jadinya. Iya, benar. Nah, diringkesin keren. Mantap. Nah itu ya tadi ya kita habis ngebahas apa tadi? Ya. 2 film horor lagi nih minggu ini. Yang pertama tadi apa? Pamali Dusun Pamali Dusun Pocong, dan yang kedua itu Bangku Bangku Kosong Ujian Ujian Terakhir. Nah, Bangku Kosong Ujian Terakhir itu kebetulan temanya tuh reboot atau remake dari sebuah IP yang lama nih. Nah, nanti episode selanjutnya kita bakal ngebahas itu kali. Boleh. Karena menarik Film-film juga, yang di reboot atau di remake ya. Yo. Setelah lama ya. Iya. Oke. Oke, sampai ketemu di episode lainnya. Ya, bye bye.